introduction. Yang pertama adalah kita akan sedikit berbicara tentang role of procurement, lalu evolution-nya seperti apa, dan juga digital transformation. Nah, digital transformation di sini adalah mencakup perubahan digital apa saja sih yang sekarang sudah terjadi di bidang procurement. Outline yang kedua adalah terkait future, bahwa future is already here. Jadi procurement kita sudah menghadapi yang namanya procurement 4.0 ya. Itu sudah banyak sekarang, sudah ada Internet of Things, kita juga punya big data, machine learning, dan juga robotik. Jadi saya akan share sedikit tentang teknologi apa saja sih yang bisa diaplikasikan di procurement 4.0. Lalu di outline yang ketiga ada innovation. Saya akan berbicara tentang strategic role of procurement, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai strategic roller ya di procurement ya. Bagaimana kita bisa melaksanakan bisnis proses kita, bagaimana kita dapat menempatkan digital transformation dan teknologi tersebut kepada kehidupan sehari-hari dan terutama pekerjaan kita. Nah, untuk yang keempat, saya akan berbicara tentang implementation-nya, yaitu enabling future procurement dan juga collaboration antara Departemen Procurement dan baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Kita berbicara sedikit terkait role of procurement yang ada saat ini. Nah, role of procurement has not changed much. Yang dimaksud di sini adalah kita berbicara terkait fungsi dari procurement yang sebenarnya gitu. Dasarnya adalah melakukan pembelian barang, buying goods, dan juga pengadaan jasa ataupun service. Nah, yang kedua adalah terkait bagaimana kita sebagai Departemen Procurement dapat addressing expectation dan juga serving stakeholders. Artinya di sini kita procurement memenuhi ekspektasi dari end user kita maupun memenuhi ekspektasi dari stakeholders kita. Misalkan saya kasih contoh seperti ini. Kita melakukan pengadaan barang yang bersifat sedikit khusus. Kita punya SLA-nya misalkan maksimal 21 hari. Sementara dari end user itu tidak dapat mengakomodir waktu selama itu. Mereka meminta kita harus bisa mengadakan barang tersebut dalam waktu 7 hari. Nah, procurement di sini harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut gitu. Jadi apapun yang akan dilakukan untuk bisa memenuhi ekspektasi dari end user maupun stakeholder kita. Nah, dengan poin tersebut maka poin ketiga akan muncul, yaitu kita melakukan continuous improvement in SOP. Nah, SOP ini memang harus SOP yang baik adalah SOP yang selalu mengalami revisi ya. Jadi setiap ada case atau setiap ada kendala itu pasti akan mengalami perbaikan-perbaikan. Jadi misalkan kita sudah mengalami revisi 1, oh ternyata di revisi 1 ini kita memerlukan pengadaan supaya lebih singkat. Misalkan, kita akan mempersingkat SLA-nya menjadi 14 hari. Kita akan mempersingkat SLA-nya menjadi 7 hari. Nah, ketika itu improvement berlaku, kita ketemu lagi dalam satu case tertentu. Misalkan pembelian kita dulunya hanya bersifat transaksional gitu, dan kita belum punya departemen HSE. Tapi karena suatu case ada misalkan ada minor insiden sehingga dari manajemen memutuskan untuk kita harus mempunyai departemen HSE yang akan mensupport tim procurement. Nah, diterbitkanlah SOP revisi 2, revisi 3 dan seterusnya. Jadi perbaikan selalu terjadi gitu. Perbaikan selalu terjadi di procurement sehingga itu menciptakan continuous improvement. Nah, yang terjadi adalah ketika dunia atau perusahaan mengalami perubahan. Jadi procurement sebenarnya pada dasarnya secara fungsi itu tidak mengalami banyak perubahan, tapi yang berubah adalah dunia dan juga perusahaan. Ya, misalkan kalau sekarang kita mengalami pandemi COVID-19, itu dengan adanya pandemi ini kita secara tidak langsung itu mengubah apa yang kita beli dan juga bagaimana kita melakukan pembelian tersebut. Misalkan
sewaktu pandemi ini kita banyak melakukan pembelian alat-alat kesehatan, kita banyak melakukan pembelian protective equipment, kita banyak melakukan pembelian alat-alat untuk melakukan tes COVID. Nah, yang berubah di situ adalah lingkungannya, environment-nya. Sebagai procurement, kita harus selalu sigap, kita harus bisa menyesuaikan apa dari perubahan tersebut, kita harus bisa menyesuaikan dan mengambil langkah yang tepat gitu. Nah, dari hal tersebut, kira-kira value apa yang bisa kita dapatkan dari perubahan aktivitas tersebut. Jadi, the evolution dari perubahan-perubahan tersebut, procurement function kita lebih dikhususkan ketika terjadi sudah pembelian barang dan jasa yang bersifat terus-menerus selama bertahun-tahun. Terus kita juga mengalami istilahnya transaksional lah, pembelian yang terus-menerus. Lalu procurement pun akhirnya berubah menjadi yang pertama fokus kepada cost reduction. Dari misalkan kita melakukan pembelian barang selama 1 tahun itu harganya misalkan 10.000 USD. Nah, di tahun-tahun berikutnya procurement akan menyesuaikan, oh kita memang barang tersebut harganya seperti ini, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi harga gitu, mengurangi harga dan juga memberikan value lebih gitu. Ini salah satu poin-poin yang membuat procurement mengalami evolusi ya. Lalu yang kedua, motivate by stakeholders to play a larger role and more strategic in the company. Artinya kita diberikan kesempatan gitu, kesempatan dari stakeholders maupun dari manajemen perusahaan untuk memainkan peran yang lebih besar gitu. Peran yang lebih besar di sini artinya juga lebih strategik. Jadi procurement dapat memainkan peran tersebut dengan bisa menjadi the decision maker. Ambil contoh seperti ini, kita dalam sebuah bisnis proses harus membeli mobil, kita harus memiliki komponen-komponen part untuk merakit sebuah mobil. Nah, procurement di sini bertindak sebagai tidak hanya bagian pembelian saja, tapi juga sebagai strategic sourcer. Kita bisa mencarikan part yang mana yang lebih murah, bahkan kita bisa mencarikan part-part alternatif gitu. Nah, kolaborasi seperti inilah yang dibutuhkan oleh procurement saat ini seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa procurement tugasnya hanya melakukan pembelian saja sesuai dengan yang diminta user, tapi kita juga bisa bergerak secara lebih strategis dan akhirnya bisa memberikan value kepada perusahaan. Nah, setelah poin kedua, poin ketiga lah, yaitu able to deliver sustainable business result. Procurement akhirnya dapat memberikan business result yang sustainable, artinya berkesinambungan gitu. Jadi setiap kali kita melakukan pekerjaan pasti akan ada sebuah result yang bagus dan akhirnya kita selalu melakukan continuous improvement gitu. Nah, to meet the expectation, procurement must transform their legacy process gitu. To meet the expectation, procurement must transform their legacy process. Artinya untuk memenuhi ekspektasi tersebut, untuk memenuhi 3 poin ini, jadi procurement harus bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lama, mengubah cara-cara mereka yang lama, praktisnya, dan bahkan bila diperlukan kita bisa untuk melakukan perubahan strukturnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, contohnya sebelumnya kita tidak memiliki departemen HSE atau PIC yang khusus untuk menangani terkait HSE, kebutuhan HSE, maka kita akan mengadakannya. Kita sebelumnya tidak memiliki PIC yang bergerak di bidang khusus untuk kontrak manajemen atau vendor manajemen. Nah, itu improvement seperti itu yang akan terus terjadi gitu. Nah, masalahnya sekarang, apakah kita sudah siap? Gitu? Are we ready?